Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial kali ini kita akan membahas UKK, uji kompetensi keahlian tahun ajaran 2019-2021 paket 1 dengan soal aplikasi pembayaran SPP. Dalam pengerjaannya kita menggunakan PHP native dan CSS perlunya. Berikut soal UKK yang kita harus selesaikan, yaitu membuat fitur-fitur seperti login, logout, CRUD data siswa, data petugas, CRUD data kelas, kemudian CRUD data SPP, kemudian input atau entry pembayaran, kemudian histori pembayaran, dan terakhir juga laporan. Di sini kita diharuskan untuk membuat login sebagai administrator, kemudian petugas, dan tentu saja sebagai siswa. Ini adalah tabel-tabel yang harus kita buat, yaitu terdiri dari 5 tabel, diantaranya petugas, kemudian tabel kelas, tabel SPP, tabel siswa, dan terakhir tabel pembayaran. Ini adalah program yang nanti kita buat, tentunya dengan hanya menggunakan PHP native dan CSS saja. Oke, satu, kita akan membuat login sebagai admin, password admin. Ini adalah tampilan menunya full. Ada petugas, CRUD siswa, kemudian SPP, kelas, pembayaran, laporan, dan logout. Kemudian kita login sebagai petugas, dan passwordnya sama juga petugas. Di sini menunya hanya pembayaran, dan kemudian tentunya dashboard dan logout. Dan terakhir login sebagai siswa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini login siswa, di sini hanya ada history dan logout. Sebelum kita ngoding, kita akan bahas terlebih dahulu tentang database-nya. Buka browser, kita ketikkan localhost, kemudian php admin, dan enter. Database kita beri nama db_spp. Ini berikut adalah nama tabel-tabelnya: tabel kelas, TBL pembayaran, TBL petugas, TBL siswa, dan terakhir TBL SPP. Ini sesuai dengan soal dari UKK. Oke, di sini ada 5 tabel ya. Kita bikin juga dengan 5 tabel. Baik, kita akan mulai dengan tabel petugas ya. Oke, tabel petugas terdiri dari di petugas, dia auto increment, username, password, nama petugas, dan level. Sini username kita checklist dan kita kasih unique, artinya tidak ada atau tidak boleh ada username yang sama dalam satu tabel. Oke, setelah itu kita ke tabel SPP. Di sini ada ID SPP, tahun, dan nominal ya. Ini semua field yang ada dalam tabel SPP ini sesuai dengan soal ya, soal UKK ini. Memang ada beberapa tambahan field yang kita masukkan. Nah, ini memang harus sesuai atau relevan ya dengan tabel atau nyambung ya. Oke, di sini nah tahun juga kita checklist, kita kasih unique. Artinya tidak boleh ada tahun yang sama pada tabel PP. Kemudian tabel kelas, structure-nya ada nama kelas, wali kelas, kompetensi, keahlian. Nah, di sini wali kelas kita tambahkan yang sebelumnya fieldnya tidak ada. Oke, kita checklist juga, nama kelasnya tidak boleh ada yang sama. Oke, kita kasih unique. Nah, di sini lihat sudah bertambah ya. Channel lihat. Nah, kita edit nih, ada unique. Oke, kemudian siswa, tabel siswa, strukturnya. Nah, ada ini NSN, kemudian NIS, nama, ID kelas, jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini field tambahan ya. Dia tipenya enum, laki-laki dan perempuan, kemudian alamat, nomor telepon, ID SPP. Sama, list juga seperti NSN, dia nggak boleh ada yang sama dalam satu tabel. Oke, kita unique. Nah, terakhir tabel pembayaran. Kalau tabel pembayaran ini hanya yang unik atau sebagai primernya di pembayaran saja. Yang lainnya itu boleh sama. Kenapa? Karena ini sebagai detail ya. Kalau detail duplikasi juga tidak masalah. Sini ada ID
petugas, NISN, tanggal bayar, bulan bayar, jumlah bayar, dan ID SPP. Nah, ini ada sedikit perubahan. Di sini bulan bayar varchar 8 kita ganti dengan 2 aja. Kenapa 8? Karena kalau kita ketemu di bulan September dia 9 digit ya, makanya lebih baik kita ganti aja dengan 2. Itu tabel-tabel yang telah kita bikin. Nah, kemudian di sini soalnya juga ada relationship antara tabel-tabelnya. Oke, kita akan buat relationshipnya, yaitu pertama kita klik database-nya, kemudian more dan designer. Ini sudah kita simpan sebelumnya. Di sini ada title ya. Title itu tidak ada judul. Caranya nih, dengan ada bintang begini kita klik sini, nah save. Nah, kalau belum ada, kalian bikin save, kemudian kasih judul relationship, kemudian tekan OK. Oke, kita akan coba relasikan relasinya. Di sini ID SPP ke ID SPP lagi. Yang pertama kita lakukan itu primary. Kita klik di sini dulu ikonnya. Ini ikon relasi. Yang primary, kemudian ke index atau ke anak tabelnya. Oke, lihat di sini error ya. Nah, kenapa error? Karena di setiap relasi itu primary dia akan ketemu dengan index ya, yang sudah diindeks. Nah, di sini belum diindeks. Oke, yang perlu kita indeks di sini lihat. Ini primary. Nah, ini juga dia tidak butuh indeks, kemudian ID kelas dan dua ini ya. Ini sama ID SPP. Oke, kita akan bikin caranya ke siswa ya, siswa tadi. Kemudian struktur. Nah, ini yang ID SPP dengan ID kelas ya. Oke, kita indeks. Nah, lihat di sini ada dua nih. ID SPP dan ID kelas. Kita coba lihat. Nah, lihat indeks dia ID kelas dan SPP. Oke, kemudian kita balik lagi ke database, kemudian more designer. Kita akan relasikan pertama yang primary dulu. Ini klik sini, primary klik, jangan kebalik ya, dari indeks ke primary, tapi dari primary ke indeks. Nih, kemudian kita pilih restrict, kemudian OK. Nah, yang kedua kita juga relasikan dari ID kelas ke ID kelas. Nah, kan kita tadi sudah bikin indeksnya sehingga langsung bisa dibikin. Gimana cara menghapus tabelnya? Itu dengan cara di sini yang ada benjolan gini ya, kita klik. Nah, ini kalau salah. Nah, ini enggak ada ya. Kita balikin lagi primary ke indeks ya. Oke. Kemudian nah, sini NSN ke NIS, NSN ke NSN juga. Kemudian di sini ID ke ID SPP. Dan terakhir di sini lihat petugas ke petugas. Sini petugas ke petugas. Oke, kita bikin yang pertama di tabel pembayaran dulu. Tabel pembayaran, kemudian struktur. ID SPP dia akan berhubungan dengan ID SPP di tabel ID SPP, kemudian NIS dia berhubungan dengan tabel siswa, dan ini terakhir ID petugas dengan tabel petugas ya. Kita klik indeks. Nah, di sini ada 3 lihat. Ini NSN ID petugas. Oke, kita balik lagi ke database, kemudian more designer. Maka kita coba di sini klik dari primary ke indeks. Oke, bikin, kemudian nah sudah. Kemudian dari tugas ya, petugas ke petugas lagi, indeksnya listrik. Nah, oke, sudah. Dan terakhir dari NISN ke NSN lagi. Oke, sip. Nah, terakhir kita simpan. Nah, ini bentukan terakhir dari soal. Oke, memang di sini tidak ada ya, dari sini ke sini, tapi lebih baik dari EDSPP ke EDSPP lagi. Di sesi selanjutnya kita akan bikin login dengan tentunya sebagai tugas,
kemudian dia sebagai administrator, dan terakhir sebagai siswa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.